ini orang ya? Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi ke gerbang, gerbangnya di Asdod apa di mana itu dicopot pintu gerbangnya dibawa ke rumahnya dia. Gerbangnya orang Filistin kan edan ini kan. Ini kan orang iseng amat coba misalnya tiba-tiba saya datang ke rumahnya Pak Apul nih. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tak copot pintu rumahnya, tak bawa ke rumah saya, saudara. Terus Pak Apulnya keder, nopo dicopot Pak? Saya diem aja, tak copot aja dulu, tak bawa pulang. Mau maling enggak, mau ngerusui enggak, pokoknya saya ke rumahnya Pak Apul, tak copot pintunya. Jangan-jangan si Paul ini kelainan jiwa nih. Itu contoh. Nah, di dalam Alkitab, siapa yang menderita narcissistic personality disorder, saudara? Isabel. Ya, Isabel mengalami narcissistic personality disorder. Dia kan berusaha menjadi pahlawan bagi siapapun. Dia menjadi orang yang, oh gampang, oh bisa, tak atur nanti. Oh jangan khawatir. Banyak ya, saudara ya. Ciri khas, Anda lihat ya, di komunitas kita, ada orang yang berusaha ngatur-ngatur kita, begitu dia nggak bisa. Ini orang baru datang, nyongol, cuk, ya, tiba-tiba dia datang, dia dominan, dia ngatur-ngatur kita, begitu kita nggak dengerin, dia langsung hilang. Terus sambil ngomongin, kita ini nggak baik. Nah, itu salah satu, ini orang NPD nih. Ya, dia ingin tampil, dia berusaha mengambil hati kita, wah mungkin nyumbang dana lah, nolongin apalah, ini begitu dia punya idenya kita nggak dengerin, dia akan coba lobby lagi, nggak dengerin, dia malah akan jadi musuh kita, malah memusuhi kita akhirnya, dan dia akan fitnah kita kemana-mana yang tidak baik. Itu ciri orang ini punya NPD, saudara. Dan kamu ngalamin gitu nggak? Ada orang baik sama kamu, terus tiba-tiba kamu nggak nurut lagi sama dia, langsung dimusuhi sama dia. Dimusuhin, bukan gara-gara kamu nelikung dia, kamu nggak nurut sama dia. Gara-gara kamu nggak nurut. Nah, orang-orang NPD ini suka sekali memanipulasi orang lain. Suka sekali mengatur hidupmu. Dengan cara menjadi temanmu, berbuat sebanyak mungkin kebaikan, sehingga kamu jadi nggak enak sama dia. Lalu dia akan framing bahwa tanpa dia, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Kebanyakan ada orang tua, ibu-ibu, mama-mama yang NPD, anaknya dimanipulasi sama dia. Kamu tuh tanpa mama, kamu nggak bisa bikin apa-apa. Tanpa mama, kamu nggak bisa apa-apa. Anak itu kasihan, saudara ya. Dimanipulasi sama ibunya sendiri. Jangan kamu pikir kasih ibu seperti matahari dari terbit sampai ya, yang selalu terbit setiap hari. Oh, jangan pikir gitu. Banyak orang tua yang NPD loh, saudara. Jangan-jangan kamu juga salah satunya. Begitu anakmu nggak nurut, kamu bantai itu anak ya. Kamu usir dari rumah, kalau ya kan, dan kamu terlalu bilang kemana-mana, anak kamu nggak baik. Oh, ada juga. Dia kemana-mana ngomong anaknya nggak baik. Setelah kita besuk, anaknya kasihan baik anaknya. Ternyata si ibu ini yang alami NPD. Si ibu ini, karena anaknya nggak menurut sama dia, karena udah kelewatan. Oh, tapi kalau ketemu sama saya, orang NPD ini selalu mental, nggak bisa, saudara ya. Kalau sama saya, mati gaya udah orang NPD ini. Nah, bagaimana caranya nanti ya? Bagaimana cara menghadapi ini? Masalahnya, kalau ini NPD itu satu level dengan kamu, ya mungkin kamu masih bisa. Ya. Tapi kalau yang jadi NPD ini adalah pendetamu, jangan-jangan pendetamu NPD, saudara. Waduh, ada seorang pendeta yang suka nolong orang. Kita kan gereja kan suka nolong orang, ya kan, termasuk kita pun suka nolong orang ya di Den Haag. Dan kemudian ada orang ini nggak nurut sama pendeta ini, saudara, langsung dikucilkan, dan di gereja ini, si pendeta ini merasa dia dikhianati oleh orang ini. Dan saya tahu persis karena saya pernah digituin sama pendeta ini, saudara. Ya pernah dikucilkan, difitnah ya, sampai saya tuh buruk sekali nama saya itu ya. Untung saya diam saja. Salah satu cara menghadapi NPD orang-orang yang begini ini, kamu diam saja, nggak usah banyak ngomong. Isabel ini, saudara ya, Ratu Isabel ya, Ratu Isabel. Kalau dalam raja-raja, mulai dari satu raja-raja, mulai dari satu raja-raja 17. Ya, Ahab itu menikah sama Isabel ya. Lalu Isabel ini memanipulasi Ahab, ya kan? Dia beli itu semua nabi-nabi pada nurut sama dia, kecuali satu, Elia nggak nurut sama dia. Makanya dia benci banget sama Elia. Ahab ini kayak anak mama, nurut sama Isabel, kayak dicokok hidungnya. Dikendalikan sama Isabel. Ya, dikendalikan sama Isabel. Isabel ini semua orang yang tidak nurut sama dia disingkirkan. Siapa di sini yang seperti itu? Ibu-ibu
ya, yang suamimu itu dikendalikan sama kamu, kalau ndak nurut, siapapun singkirkan. Hati-hati, itu roh Isabel. Ya, siapa di sini ya keluarga-keluarga yang istrinya dominan, ya, tapi dominan, kalau dominan itu gini, ada perempuan yang dominan, tetapi wajar dalam arti karena misalnya dia sio macan. Orang perempuan sio macan kan dominan di rumah, ya kan? Nah, tapi ini sio macan, bukan cuma sio macan, dia ini orang yang dominan, siapapun yang nggak nurut sama dia disingkirkan. Mertuanya singkirkan, ibunya sendiri, kakak adiknya singkirkan. Bahkan kalau suaminya nggak nurut sama dia, disingkirkan. Kalau perlu, ya dia bikin ulah di rumah supaya suaminya mau nggak mau nurut sama dia. Dicokok bener-bener. Kemudian dia teriak, akhirnya suaminya sampai terbirit-birit pokoknya. Oh beneran ya? Terus dia punya anak, anaknya digituin lagi. Kalau anaknya nggak nurut sama dia, singkirkan. Kalau perlu anaknya difitnah, kalau perlu sampai anaknya itu sampai kacau sekolahnya, supaya anaknya itu hanya bergantung sama dia. Ayo, siapa yang begitu? Bertobat kamu. Di gereja juga sama ya, di gereja ya. Di gereja juga sama. Ada orang-orang ya yang berusaha ngatur-ngatur gereja, ngatur-ngatur di kita kan sama kan, ngatur-ngatur. Begitu nggak mau, ada yang nggak mau diatur, dia dilaporin ke saya, difitnah orang ini, ya kan? Loh, kita ngalamin ya. Kamu jangan pikir yayasan kita nggak ada begitu ya. Saya sampai ribut, saya bukannya kepancing, cuman memang orang ini juga salah. Cuman orang ini ngipasin terus, ya saudara ya. Akhirnya orang ini bikin salah beneran. Kejeblok, karena grogi kan dia kan. Di ini terus dikekang, itu kan grogi dia. Ya, orang NPD ini ada ya, akhirnya ruwet semua, sama semua orang dia ruwet, orang yang NPD ini akhirnya. Nah kalau saya gampang, saudara, kalau saya ngadepin orang gitu, kalau dia levelnya itu di dalam komunitas itu dia bukan pemimpinnya saya, bukan donaturnya saya, bukan apanya saya gampang cut. Ada orang ya yang berusaha ngatur-ngatur saya dan kemudian dia memaksakan kehendaknya kepada saya, tak cut, saudara. Otoriter, bukan otoriter. Jadi saya nggak mau, kamu siapa ngatur-ngatur saya cut. Saya batasi aksesnya, kamu siapa ngatur-ngatur saya. Berarti jangan-jangan Pak Paul ini yang NPD. Maka saya NPD, saudara. Banyak orang memberikan masukan kepada saya tampung. Kalau saya mau eksis, masukan itu sangat penting. Kita tidak ada demokrasi di komunitas kita. Kita berjalan dengan sebuah tujuan, sebuah misi. Enggak demokrasi, kalau demokrasi kita nggak nyampe hari ini, saudara, ya nggak sampai sejauh ini. Kamu jangan berpikir demokrasi itu adalah segala-galanya. Enggak, saudara, saya tidak setuju. Otoriter enggak? Loh, saya memerintah dengan tegas, otoriter. Saya otoriter, saudara ya. Tetapi bisa enggak saya dalam suasana yang demokrasi? Bisa. Tetapi dalam hal ini, kalau saya tidak otoriter, kita sudah bubar, udah lama. Ya kan, lebih banyak yang iri daripada yang setuju dengan gerakan kita. Benar enggak? Sudah lama bubar kita kalau saya mau ngikutin. Cuman kita selalu mendengarkan. Justru orang otoriter itu harus, kalau dia mau eksis, dia harus banyak dengarkan kritikan. Ya prinsipnya apa? Musuhmu itu adalah orang yang paling jujur. Ya. Jadi kalau ada kritikan tak jalan, saya koreksi. Tetapi kalau dia maksa mau dikte saya nggak mau. Dan jangan merasa berjasa sama orang. Kita sudah nolong, ya sudah, tinggal saja. Kalau dia nggak mau membantu kita, ya tidak apa-apa. Oh, banyak kita ya. Kita nolongin orang di Belanda ini, orangnya pergi begitu saja. Ya tidak apa-apa lah, gimana. Kita kan nggak bisa maksa. Mau nolong mah nolong aja, nggak usah kita ngatur-ngatur dia. Nah, itu jelas bukan NPD. Tapi kalau otoriter, oh ya saya otoriter, saudara ya. Saya otoriter. Apalagi saya macan kan. Ya, saya otoriter. Harus diakui dong. Kalau nggak otoriter, kita sudah bubar udah lama. Tapi apakah harus otoriter? Ya tidak. Cuman ilmunya saya baru nyampe situ. Ilmunya saya baru nyampe situ. Suatu ketika saya akan berubah. Mungkin, kita nggak tahu. Tapi orang kan harus berubah. Mengikuti sebuah pertumbuhan. Ilmunya saya baru nyampe situ. Ya udah, jalanin dulu. Ciri khas kalau kamu adalah orang NPD ya, kamu itu selalu ingin dikagumi orang lain. Kamu ingin selalu jadi star. Orang NPD ini, ya, roh Isabel ini, dia selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dialah selalu yang harus didengarkan. Dia nggak mau dengerin orang lain. Ciri khas orang NPD itu dia satu,
Dia ingin selalu jadi star, ya cirinya ya. Jadi pusat perhatian. Nah, siapa suka gitu? Begitu ada orang lain jadi pusat perhatian, terus dia datang, datang pulang aja yuk. Setan itu selebritis, tahu mungkin gitu ya. Setan itu selebritis. Kita itu bukan selebritis, kita ini hamba. Ada orang lain jadi bintang, dia nggak jadi bintang lagi, dia langsung out, ya, langsung left dari grup, ya kan? Nah, lihat tuh, Anda dari grup WhatsApp, begitu tiba-tiba dia udah nggak jadi star lagi, ada orang lain kita puji, langsung left dia dari grup. Nah, itu ciri khasnya lagi NPD tuh. Terus dia selalu merasa dirinya penting. Siapa di sini yang orang selalu merasa ingin orang itu butuh kamu? Lalu suka memanfaatkan orang lain untuk tujuannya dia. Ya, dia akan baik-baikin orang itu, terus orang itu didikte sama dia, entah sadar entah enggak, atau dia sadar tapi udah nggak enak. Ada orang yang nggak enakan, ya, kamu dimanipulasi kamu nggak mau. Ada perempuan yang manipulatif, laki-laki juga sama. Tetapi ada orang laki-laki yang suka memanipulasi perempuannya, bahkan ditiduri, saudara, sampai anak perempuan ketakutan kalau ditinggal. Nah, itu ciri khas bahwa kamu sudah di bawah pengaruh roh Isabel atau NPD ini. Si Ahab ini kan tanpa Isabel dia nggak berdaya, saudara. Seluruh negara itu kan yang mengaturkan Isabel, bukan Ahab. Ahab kan nurut apa kata Isabel. Bahkan pada waktu matinya pun Isabel itu berusaha memanipulasi musuhnya kan. Dia bersolek yang cantik supaya musuhnya itu terpesona sama dia. Itu tipikal banget tuh. Terus kemudian dia cengkram kalau sudah itu ya. Nah, itu tipikal roh Isabel. Di gereja juga sama ya. Ada orang-orang yang masuk dengan apa namanya dengan charming gitu ya. Dia lalu menebar pesona dengan orang lain. Setelah itu orang itu dikuasai sama dia, saudara. Cocok kalau perlu dia dengan seks. Kalau dia perempuan, dia akan tawarkan seks itu. Ya perselingkuhan diam-diam. Pendetanya dicengkram, diakennya dicengkram. Ya dia selalu mencengkram, manipulatif. Banyak lagi ciri-ciri yang lain. Ini saya singkat aja. Nah, apa ciri khas bahwa kamu sudah dimanipulasi oleh orang NPD ini? Roh Isabel atau NPD. Kamu tertakut tanpa dia. Semua tergantung ya. Setiap kali mau nanya apa, kamu tergantung sama dia. Tuh, kamu udah bisa mutusin sendiri, ya nggak enak ya nanti ya. Oh, saya langsung tahu, oh, kamu udah dimanipulasi sama dia. Lepas, kamu lagi dicengkram sama dia. Ya, 2. Kamu takut sama dia, tergantung sama dia. Apa-apa harus izin. Atasan bukan, suami bukan, istri bukan, temen ya cuman temen aja. Tapi apa-apa kamu kudu ngomong sama dia, laporan tiap hari. Itu tanda bahwa kamu sudah dicengkram oleh dia. Ya, banyak orang dicengkram oleh roh Isabel, dikuasai mereka, dia dicocok ya udah dia nurut. Mau itu sama istrinya, mau itu sama suaminya, mau itu sama keluarganya, mau itu siapapun yang mencengkram dia yang punya NPD itu kuasai kamu. Kamu akan nurut, dicocok begitu. Oh iya, orang-orang NPD ini tuh nggak peduli perasaan orang ya. Kalau ngomong jujur nggak peduli orang yang ngomong itu sakit hati. Tapi kalau dia sakit hati, saudara, kalau kamu ngomong sedikit salah, sakit hati dia kelara-lara tuh. Ampun-ampun deh pokoknya. Kamu sampai ampun-ampun ke dia deh. Ketika kamu nyakitin dia atau kamu melanggar titahnya dia atau kamu berontak dari dia, kamu kan merasa bersalah banget atau dia diemin kamu, didiemin kamu sama dia ya. Nah orang-orang NPD ini suka begitu tuh, suka gituin orang tuh. Sampai kamu tuh ampun-ampun, ayo dong, apa dong salahku dong, kamu bilang dong. Didiemin dia caranya begitu supaya kamu down ya. Muhammad kan juga caranya begitu kan, sampai ampun-ampunan orang sama Muhammad sama orang Islam ini kan. Maunya orang Islam kan begitu kan. Ya kan? Kamu dibikin tergantung sama negara kan. Di negara-negara Islam kan gitu, kamu tergantung banget sama negara. Ya kan? Makanmu semua tergantung sampai kamu nggak berani keluar. Perempuan-perempuan Islam kan dibikin begitu sama suaminya, dibikin takut sehingga dia nggak berani buka cadarnya, mau keluar aja kudu izin, nggak berani. Sampai ketakutan bikin rupa ya. Sampai kalau suami itu diemin, dia bisa ampun-ampunan tuh. Kebanyakan laki-laki Islam itu NPD, saudara. Karena dididik.
sehingga dia akan manipulasi istrinya. Apa sih yang menyebabkan orang NPD? Karena yang paling penting adalah pendidikannya. Dia diajarin begitu. Cara mekanisme bertahan dirinya, kalau dia alami, kalau dia misalnya memang dia dari kecil kesepian, menderita, biasanya ya karena akan masih ada toleransinya. Tapi kalau dia diajarinya begitu, yang dia tahu caranya yang begitu, NPD itu lebih banyak diajarkan daripada naluri, daripada insting. Ya, ada yang bilang genetik, ya karena dia ngelihat orang tuanya begitu. Ya biasanya orang tua yang NPD, anaknya juga NPD ya. Saudara, ada pendeta-pendeta. Tadi kan orang tua yang NPD, temen yang NPD, sekarang pendeta, gembala yang NPD, saudara. Namanya gereja kan menawarkan bantuan kepada orang-orang kan. Dia kan jadi juru selamat. Wah banyak nih ya pendeta-pendeta yang gini ya. Ya namanya pendeta gembala gereja ya buka jalan ngasih pertolongan kayak saya kan juga begitu. Tetapi kemudian dia akan apa? Kontrol. Alasannya apa? Pembinaan kan, pemuridan. Kita banyak nolong orang ya, lalu orang ini kemudian diambil sama gereja lain. Saya tadinya mau jengkel, ini orang nggak tahu diri, tapi nggak apa-apa juga. Emang kenapa? Biarin aja. Lah gimana? Kalau dia nggak cocok sama saya, kan begitu kan? Ya, jadi nggak apa-apa ya. Tapi ada yang dimusuhin. Nah, begitu dia memusuhi kamu, ini berarti pendeta NPD. Atau kamu pendeta-pendeta yang ketika ada orang yang kamu tolong, lalu dia malah diambil orang lain, terus kamu marah, kamu jangan-jangan NPD loh. Jangan-jangan kamu punya orang Isabel loh. Kamu kan menolong berbuat baik kepada siapa saja. Dia tidak harus menjadi jemaatmu. Tetapi kemudian dia kontrol. Kemudian dia akan bikin supaya jemaat ini ada penundukan diri. Wah, sedemikian rupa ya. Jadi banyak pendeta-pendeta yang kayak gitu di Belanda. Kamu akan dibikin, kamu penundukan diri kepada si pendeta ini, sehingga kalau kamu tidak ke gereja satu hari aja, kamu ketakutan. Kamu pelan-pelan ya, saudara didatengin, dibesuk. Oh, ini kesetiaan. Tuhan itu mengutamakan kesetiaan ke dalam gereja. Makanya saya hati-hati kalau ada orang mempropagandakan setia itu berarti harus datang ke gereja tiap minggu. Itu saya hati-hati, saudara. Saya sendiri nggak berani ngomong begitu sama jemaat kita yang di Den Haag. Tetapi saya membutuhkan orang komitmen dan saya ngomong di depan supaya jangan ada kesan saya manipulasi kamu, ya. Tapi di depan saya ngomong dulu nih, kamu bisa komitmen nggak? Nggak bisa, jangan. Nah, orang ini maunya saya enaknya sendiri, saya nggak mau, jangan. Tapi kalau untuk nyoba sekali dua kali, namanya nyoba kan ya boleh-boleh saja. Tapi kalau begitu kita udah main, kamu mau komitmen nggak? Nggak komitmen, jangan. Kalau kenapa nanti saya repot, kita udah keluar uang, kita sudah keluar tenaga, kita udah nanti bareng tiba-tiba tinggal, oh jangan gitu dong. Nanti kita rusak semua, uang waktu kita. Ya, jadi memaksa untuk menundukkan diri. Terus ajaran lain salah. Siapa di sini pendeta-pendeta yang ajaran lain di luar gerejanya dia salah? Orang kalau ke gereja lain langsung ya, wah ini ya GBI lagi ya, war fatwa. Siapapun yang pergi ke Bahtera tidak boleh melayani lagi, harus copot dari ketua komselnya. Pernah ya, fatwa itu ya, siapapun yang merapat ke Bahtera, ke Petrus Agung dan lain-lainnya, maka dia tidak boleh jadi ketua komsel lagi, copot. Nah itu ciri khas dari NPD. Terus ada pendeta-pendeta ini akan bikin kamu merasa berdosa dan kamu bakal masuk neraka kalau kamu tidak ke gerejanya dia, ya diintimidasi dengan kata kesetiaan. Ini terjadi dengan orang-orang Islam, habaib ya. Kamu harus berbaiat sama habaib, sama satu imam. Wah, hati-hati saudara. Ya, semua pemimpin Islam itu NPD, ngeri ya. Dia takut ketika ditinggal sama orangnya, maka dia manipulasi itu. Semua pemimpin Islam itu NPD, bahkan Muhammad. Nah, kalau saya nggak takut, saudara. Kamu pergi nggak apa-apa. Orang NPD itu takut kehilangan popularitas. Lah saya, orang lagi muji-muji saya, tak pisu-isisan, saudara. Lagi mujiin Pak Paul ini hebat. Ini segala macam. Sebentar. Kamu nanti kecewa sama saya, kamu ngomongin saya baik, ini puji-puji saya. Janganlah, nggak bagus. Ya, itu cara untuk menandai kamu tidak NPD itu. Kamu tengking dulu, saudara, supaya kamu jangan kerasukan. Karena kadang-kadang orang juga membuat kamu dalam posisi itu. Kamu dipuji-puji sampai kamu haus dengan pujian. Lalu kamu mulai ketakutan kalau ditinggal orang. Saudara, bagaimana cara kamu bisa lepas dari
roh Isabel ini, saudara. Bagaimana lepas dari roh Isabel? Tengking, Pak. Tengking gundulmu, Pak, saudara. Roh Isabel, tadi kalau kita baca di dalam Wahyu 2, lihat ya. Tetapi kepada kamu orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nah, ini ya, kita lihat di Bible ayat 24. Seluk-beluk iblis, ya. Ini ya. The rest of you in Tiatira, all who do not hold to this teaching, who have not learned the so-called deep secret of Satan, rahasia gelap setan, saudara. Saudara, NPD itu bagi beberapa psikolog itu bilang katanya karena dari kecil dia mekanisme pertahanan itu. Tetapi NPD itu sebenarnya diajarkan, saudara. Itulah intrik di dalam gereja. Itulah politik dan intrik di dalam gereja. Ada orang-orang yang mengikuti karena diajarkan ini di dalam gereja. Pendetamu ngajarin, majelismu ngajarin. Ya kan? Karena kan kamu membutuhkan pengikut kan? Nah inilah roh Isabel. Kamu ingin menguasai gereja dengan cara kamu berintrik. Nah, kalau saya berintrik enggak boleh, saudara. Saya sendiri nggak mau berintrik. Saya bilang iya, enggak. Itulah tipikal anti kontra. Makanya kamu tidak akan bisa menang lawan saya. Karena ketika siapapun kamu yang mau berintrik dengan saya, suatu ketika ada pengurus mau melangkai Pak Stephen. Oh, nggak bisa kita kumpul sendiri aja tanpa Pak Stephen. Saya bilang, nggak bisa. Kenapa? Dia kan pendiri yayasan. Ini kita jadi intrik. Nggak mau. Saya sendiri nggak mau memulai. Kita tinggal aja diam-diam. Kita bicara dulu. Nggak mau. Lalu orang ini mau nyingkirkan saya malah. Ya. Itu kan berapa kali begitu kan? Hati-hati, karena dia nggak bisa nyingkirkan yang itu, dia nyingkirkan yang saya. Karena dia jengkel, nggak bisa diatur sayanya. Itu ciri khas NPD, roh Isabel, saudara ya. Itulah seluk-beluk rahasia setan apa? Dusta intrik. Intrik itu adalah sebuah rahasia setan, saudara ya. The deep secret of Satan. Hati-hati, saudara, kalau Anda suka berintrik, ngentrik sini, intrik sana, bisik sini, bisik sana. Hati-hati, itu dari setan, saudara. Ya, politik itu yang intrik-intrik itu yang sudah sepakat sudah sepakat di luar, di belakang ngomongnya beda. Itu dari setan, saudara. Katakanlah iya di atas iya, tidak ya tidak. Mau di lobi ya sekarang ngomong mau apa, harus jelas. Ya, tetapi akhirnya kamu lebih suka nipu. Tadinya bilang iya, sudah ada kesepakatan pun ngomongnya enggak, atau pura-pura nggak datang. Aduh, pura-pura bego. Karena kamu inginnya memanipulasi, dan kalau orang itu nggak nurut sama kamu singkirkan. Itulah roh Isabel sebenarnya di dalam gereja. Siapa ya gerejanya penuh dengan seperti ini? Wah, kasihan sekali kamu kalau punya gereja lingkungannya seperti ini, penuh intrik, nggak suka kamu singkirkan, ya diintrik. Ya tinggal aja bilang, jangan ya, kita nggak bisa. Langsung ngomong terus terang. Tapi kalau kamu ngomong terus terang kan, kamu malah jadi penjahatnya kan. Nah, itu kan selesai kan begitu kan. Karena lingkungannya penuh dengan intrik. Nah, itulah roh Isabel, deep secret of the Satan. Politik di dalam gereja, ya, intrik di dalam gereja, itulah roh Isabel. Tetapi yang lebih ini lagi biangnya, kalau kamu sampai menghalalkan segala cara supaya orang itu setuju dengan kamu, bahkan termasuk kamu berhubungan seks dengan pendetanya atau ketua atau siapa di situ orang pentingnya di dalam gereja supaya kamu disandra. Nah, itulah roh Isabel. Caranya bagaimana kamu menghadapi begini? Ya kamu jangan masuk di dalam tipu muslihatnya dia, dalam perzinahannya dia. Ya kan kayak tadi Yehu kan, udah bersolek mau dirayu nggak urusan, penggal aja langsung. Siapa yang bersama dengan Yehu? Jatuhkan dia. Dia nggak urusan, dia nggak mau di lobi. Dia sudah dapat mandat dari Nabi, si Yehu ini kan. Nggak urusan, dia nggak mau kompromi. Nah itulah, roh Isabel itu adalah intrik dan politik di dalam gereja. Ya. Jangan berintrik. 2. Roh Isabel ini akan mencari pembenaran. Orang ini mencari cara ayat-ayat Alkitab, debat sama kamu,
sehingga kamu kalah ngomong, salah ngomong, dan akhirnya dia yang dibenarkan. Kalau orang sama orang begini, jangan kamu berdebat, saudara. Satu, kamu jangan berintrik, kamu kalah. Karena dia akan melakukan segala yang tidak kamu duga, termasuk memfitnah kamu. Ya, mengatakan kamu ini ternyata sudah tidak perawan, kamu ini ternyata pernah selingkuh sama dia. Kamu tidak akan bisa berintrik sama dia, saudara. Dia jahat sekali. Makanya saya kalau ketemu orang berintrik, saya tahu saya tidak akan bikin jahat sama orang, dia akan jahatin saya. Caranya tabrak, jangan berintrik, iya, iya, enggak, ya enggak. Jadinya saya nggak populer, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, iya, iya, enggak jelas. Pertama saja kamu akan ditinggal. Tapi kalau kamu konsisten, orang akan lihat. Ya, walaupun kamu diteror dengan segala macam fitnahan. Karena orang yang penuh roh Isabel ini, dia akan fitnah loh, akan fitnah kamu loh, saudara. Dengan fitnahnya tidak kamu duga. Bahkan dia mengorbankan diri sendiri. Katanya dia pernah ditiduri sama kamu, punya hamil, segala macam. Wah, hati-hati, saudara. Ya, dia tega mengorbankan dirinya ya sebagai victimnya kamu. Jadi orang ngomong sama begini, jangan berintrik. Dua, jangan debat. Makanya firman Tuhan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah namanya jangan berintrik. Firman Tuhan mengatakan carilah kebenaran, bukan pembenaran. Kamu harus tulus. Ya, cerdik seperti ular. Kamu tahu kebenaran bahwa yang dia ngomong salah. Tapi kamu harus tulus seperti merpati. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan terlepas dari roh Isabel. Nggak perlu tengang-tengking. Apa yang mau ditengking? Ya, dan yang keempat, ya, kamu jauhi dia. Jauhi orang NPD, tinggalkan. Jangan kamu deket-deket orang NPD ini, kamu nggak usah. Tega. Kalau perlu diblok. Lalu blok, kalau dia bertanya-tanya, ya aku sibuk. Gitu saja. Masalahnya kamu takut kan? Jauhin dia aja takut kan? Karena kamu udah dicengkram oleh orang Isabel itu. Kamu aja takut. Bagaimana kalau itu adalah pendetamu? Trik. Ya kalau saya ya gampang keluar dari gereja itu. Kamu kan dikucilkan nggak apa-apa. Ya kan kamu takut kan keluar dari gerejamu kan? Ayo. Kamu takut kan keluar dari gerejamu, terus dijemput terus kan, dibesuk terus kan, sehingga kamu risih kan. Kalau saya mah nggak keluar saya dari situ. Jangan takut. Nanti takut-takut nanti kalau kamu mati, siapa yang mau makamin kamu, siapa yang mau layat. Emang kamu mati, kamu dilayat, kamu tahu. Gunakan selalu akal sehatmu. Ya, jauhi orang NPD, ya jauhi gerejamu kalau pendetamu yang begitu. Dan kamu konsisten dengan pengajaran. Makanya kamu kudu ngerti firman Tuhan. Masalahnya kamu firman Tuhannya belajarnya cuma dari pendetamu saja, itu repotnya. Kamu dimanipulasi sama pendetamu. Kamu kudu bayar perpuluhan, kudu bayar ini, bayar itu. Gereja yang dicengkram roh Isabel. Bagaimana? Gerejanya sudah ruwet dengan roh Isabel. Jangan jadi juru selamat. Sok-sok mau menyelamatkan komunitas ini, nggak usah, tinggalin saja. Jangan pernah ingin jadi juru selamat bagi komunitas gerejamu. Begitu itu gerejamu sudah banyak intrik, banyak apa, tinggalkan. Kamu nggak usah kebanyakan di situ. Aduh kasihan Pak, sayang Pak, jemaatnya sudah banyak, nggak usah. Kamu pergi dari situ. Begitu kamu ingin jadi juru selamat, kamu akan disalib dulu. Siapapun yang ingin jadi juru selamat akan disalib dulu, saudara. Terus gunanya buat apa? Kamu untungnya apa? Nggak ada. Akhirnya kamu kepahitan, akhirnya kamu ketularan, malah kamu jadi lebih jahat lagi. Bisa-bisa kamu malah jadi Isabelnya tuh. Iya kan? Jadi kalau gereja sudah dicengkeram dengan roh Isabel, ya udah. Nah, kalau kamu adalah pemimpin di situ, nah itu beda lagi tuh. Ya kamu harus ngomong tegas sebagai pemimpin. Setiap apapun yang masuk, kamu jangan bisik-bisik, cuman kamu yang tahu. Setiap kali ada pengambilan keputusan, apa yang sudah di forum, kamu nggak boleh rubah di belakang. Masalahnya pendetanya sendiri. Kebanyakan pendeta itulah yang mendatangkan roh Isabel itu.
sama ketua majelisnya, orang berpengaruhnya, lalu si pendetanya dikuasai oleh roh Isabel itu, ya sudah repot kalau sudah begitu. Bubar. Nggak bisa, udah nggak bisa bubar. Makanya apa kata firman Tuhan tadi di dalam Wahyu, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, hebat, baik pelayananmu maupun ketukunanmu, pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Aku mencela engkau karena membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina, makan persembahan berhala. Ya kan? Ya salahmu sendiri. Ya kan? Kamu mengajarkan ya di situ membiarkan intrik dan politik, membiarkan orang terintimidasi, diajarkan kayak Paniko tuh ngajarkan belalang pelahap ya. Nanti kamu di modern-modern ini kalau kamu udah persembahan sulung. Itu kan roh Isabel. Sehingga kamu takut meninggalkan gereja. Pendetamu sendiri yang menyebarkan itu. Kamu sendiri mengajarkan itu, terlibat. Lalu, aku lihat suara, ya, jadi nabi ya. Tuhan berkata, padahal untuk memanipulasi jemaatnya. Ya kan? Ya kan? Akhirnya kan kacau kan kamu, akhirnya kamu memberhalakan. Ada figur-figur yang menjadi berhala di dalam gereja. Ngerti ya? Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar jika tidak bertobat dari berbuat perempuan itu. Ya kan? Bersundal. Artinya apa? Kamu kompromi. Kamu mau dimanipulasi, bahkan kamu sendiri menggunakan cara-cara itu. Memanipulasi orang lain. Ya kan? Akhirnya kamu sendiri akan mengalami banyak sekali menderita, ribet, sakit hati kan. Semua sakit penyakit itu kan dari rasa sakit hati kan, kepahitan kan. Hari kamu kepahitan, kamu tertekan, depresi, batu ginjal lah, batu empedu lah, karena makan hati terus kamu kan. Ketakutan terus, kamu bingung juga sejahtera. Nah, kamu ke gereja akhirnya malah diintimidasi hanya gara-gara kamu biar ketemu Tuhan. Lalu ada orang yang bernubuat segala macam, wajar hadirat Tuhan. Padahal itu semua palsu semua. Ya, tetapi kepada kamu orang-orang lain di tiap yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang disebut dengan itu tadi ya, the secret of Satan, the deep secret of Satan. Ya, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Kamu sudah ada, punya cinta, kamu sudah melakukan. Ya, hati-hati ya saudara ya. Nah itulah. Dan itu kejadian juga ya dalam suatu negara. Playing victim gitu ya, Hamas itu kan berusaha. Sekarang ini Hamas ini kan membuat playing victim dia kan, dia playing victim, dia manipulasi semua, seluruh dunia dimanipulasi sama dia. Ya, padahal nanti kalau sudah itu dicengkram, dibalik kamu yang dicengkram sama dia. Hati-hati ya. Itulah NPD, Roh Isabel dalam gereja yaitu NPD yang menghinggapi para pengurus gereja. Ya, bahkan orang-orang baru yang begitu masuk langsung jadi star, ya kan, bahkan juga pendeta-pendetanya sendiri yang memanipulasi umatnya. Hati-hati, banyak ya pendeta-pendeta mengalami NPD ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya.